Shalom, kesalahan ribuan tahun yang diajarkan gereja adalah kita berdoa kepada Bapa Surgawi tanpa melalui Yesus yang nanti akan ke Bapa Iblis. Karena kepada Bapa yang tidak dikenal, yang tidak pernah dilihat, dan suaranya pun tidak pernah didengar. Terang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 5 ayat 37, dan Yohanes 1 ayat 18. Karena nantinya akan sama seperti RT06 menyembah Allah atau Bapa yang tidak dikenal. Doa Bapa kami bukan buat orang Kristen, itu khusus buat orang Yahudi berdoa kepada Bapa Yahweh, karena orang Yahudi memanggil Yahweh, Allahnya Bapa di Yesaya 63 ayat 16 dan 64 ayat 8, dan berdoa kepada Bapa waktu Yesus manusia. Jadi yang benar segala doa, penyembahan, pengagungan, kemuliaan, hanya ditujukan dan buat Yesus yang otomatis, kepada Bapa Sorgawi yang benar, tidak boleh langsung kepada Bapa Sorgawi, semua harus melalui Yesus. Makanya 1 Petrus 3 ayat 15 muliakan Kristus, tidak ada muliakan Tritunggal Maha Kudus. Matius 28 ayat 18, Yohanes 14 ayat 6, dan Filipi 2 ayat 10 dan 11. Segala kuasa diberikan kepada Yesus, Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, dan semua lidah dan lutut harus menyembah Yesus, yang artinya Yesus saja yang disembah, berdoa ditinggikan. Ketika kita meninggikan Yesus, otomatis kepada Bapa Sorgawi yang benar, demi kemuliaan Bapa. Yesus imam besar kekal di sorga, artinya, imam besar di dunia Kohen Gadol itu adalah segala penyembahan, kurban hewan, doa harus melalui imam besar. Sama pengertiannya, Yesus imam besar kekal di sorga, Ibrani 4 ayat 14 dan 15, yang artinya segala doa, penyembahan hanya kepada Yesus. Sesuai koheren dengan Yohanes 14 ayat 6, Matius 28 ayat 18, dan Filipi 2 ayat 10 dan 11, serta Wahyu 1 ayat 8. Banyak yang salah menyesatkan, karena imam besar kekal artinya perantara kepada Bapa, sehingga menjadi triteos subordinat, sehingga Yesus jadinya Allah kecil Allah ciptaan. Seperti yang diimani Wayne Grudem, seorang teolog Reformed Baptis Amerika, yang triteos subordinat, yang banyak diikuti para pendeta doktrinnya, karena imam besar kekal ini. Sekali lagi, jika kamu mau jadi Kristen sejati, Kristen yang benar, hanya tinggikan, memanggil, menyembah, berdoa kepada Yesus saja, karena Yesus Raja kita, satu-satunya, tidak ada raja lain. Jangan ikuti pendeta-pendeta yang fanatik doktrinnya, sehingga menjadi hamba doktrin. Tuhannya doktrin bukan Tuhan Yesus, karena yang dibela doktrinnya bukan Yesus Tuhan. Hamba doktrin jadinya hamba iblis. Semua doktrin buatan manusia, semua ada salahnya. Mau Tritunggal, Oneness, Triteos subordinat, Unitarian, dan Saksi Yehova. Ada ayat yang mendukung doktrinnya, ada ayat yang menghancurkan doktrinnya. Semua kesalahan doktrin, ada ayat-ayatnya yang menghancurkan doktrinnya. Hati-hati para pengajar, pendeta Romo, karena satu kaki malaikat, satu kaki iblis, salah ngajar jadi antek iblis. Makanya pendeta besar Stephen Tong menyatakan yang di neraka itu para pengajar pendeta Romo. Itu benar karena tuntutannya dari Yesus lebih dari umat biasa. Hati-hati Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Lukas 17 ayat 2. Penyesatan memang harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 11. Inilah penjelasan satu-satunya di dunia.